Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita hari ini. Di depan kita sudah ada dokumen pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan ya. Ini tentang seleksi PPG, Pendidikan Profesi Guru, untuk calon guru tahun 2025. Jadi misi kita sekarang, kita coba bedah bareng-bareng ya dokumen ini. Kita lihat apa aja sih peluangnya, mungkin ada jebakan, atau detail-detail kecil yang penting. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kelihatannya kan seperti pengumuman standar. Tapi kalau kita baca tujuannya, ada yang lebih besar di baliknya ya. Tepat sekali, itu dia. Yang paling menarik itu ada kalimat kunci di awal. Program ini dirancang berdasarkan proyeksi kekosongan guru tahun 2027. Jadi ini bukan cuma program pelatihan biasa gitu. Ini tuh langkah strategis pemerintah buat ngisi posisi-posisi kosong yang spesifik di masa depan. Sertifikat pendidik dari sini tuh ya ibarat tiket emas buat rekrutmen guru ASN nanti. Oke, jadi ini semacam rekrutmen talenta yang sangat terarah ya. Di dokumen ini kan ada 10 syarat. Tapi menurut Anda, mana sih yang benar-benar jadi gerbang utama penentunya? Ada 3 yang paling krusial sih. Pertama, dan ini yang paling jelas, Anda belum boleh terdaftar sebagai guru di Dapodik. Ini menegaskan kalau programnya buat wajah-wajah baru. Oke, jadi benar-benar untuk fresh entry. Betul. Kedua, IPK minimal 3,00. Dan ketiga, nah ini, batas usianya maksimal 32 tahun per 31 Desember. Kombinasi 3 ini tuh ngasih sinyal yang kuat banget. Sinyal seperti apa tuh? Sinyalnya gini, pemerintah itu bukan cuma cari guru. Mereka cari talenta akademik muda yang baru lulus atau di awal karir. Yang bisa dibentuk dari nol sesuai standar baru mereka gitu. Batas usia 32 tahun itu seakan bilang, ini bukan program buat yang mau pindah karir di usia matang. Menarik sekali, berarti proses seleksinya juga pasti dirancang buat menyaring talenta ini ya. Ada 3 tahap, administrasi, tes substantif, sama wawancara. Nah, tes substantif ini isinya penguasaan bidang, literasi, dan numerasi. Kenapa ya literasi dan numerasi ini penting banget? Bahkan untuk katakanlah calon guru teknik otomotif. Karena ini nunjukin ada pergeseran paradigma. Pemerintah sekarang nggak cuma cari orang yang jago di bidangnya, tapi juga pendidik yang bisa bernalar. Guru teknik otomotif zaman sekarang kan nggak cuma harus bisa bongkar mesin ya, tapi juga harus bisa baca manual teknis yang rumit, terus ngitung rasio roda gigi dengan cepat. Nah, literasi dan numerasi itu fondasinya. Oke, masuk akal. Jadi seleksinya berlapis dan ketat. Tapi ngomong-ngomong soal biaya, gimana dokumen ini ngebahasnya? Nah ini dia bagian yang paling... Tapi biaya pendidikannya sendiri itu kan 8.500.000 per semester selama 2 semester. Itu sepenuhnya ditanggung loh. Tunggu. Jadi total 17 juta itu ditanggung penuh sama pemerintah. Itu insentif yang luar biasa besar sih. Apakah ada udang di balik batu atau ini murni investasi aja? Ini murni investasi strategis. Pemerintah lagi berburu talenta terbaik dan mereka tahu biaya itu penghalang besar. Dengan ngilangin penghalang itu, ya mereka memsuap penuh sebagai imbalan komitmen buat jadi guru di lokasi yang emang butuh. Ngomongin soal waktu, hari ini kan tanggal 16 November 2025. Pendaftaran udah ditutup 6 November. Dan tes substantif baru aja selesai kemarin ya. Suasananya pasti tegang dibuat para pendaftar. Betul, dan masa penantian ini krusial. Tapi coba perhatikan deh betapa cepatnya proses ini. Pengumuman hasil substantif itu nanti tanggal 29 November, wawancara di awal Desember, terus penetapan peserta udah di bulan Januari 2026. Cepet banget. Ini nunjukin betapa mendesaknya kebutuhan guru ini. Dokumen ini juga nyebutin kalau pas daftar, peserta milih lokasi mengajar yang diminati. Anda nemu detail menarik soal kuota di sini kan? Ya, ini detail yang gampang kelewat. Angka kuota yang ditampilin di aplikasi pendaftaran itu ternyata cuma sekitar 8-15% dari total proyeksi kekosongan guru di tahun 2027. Hah? Cuma 8-15%? Kok sedikit banget ya? Kenapa mereka nggak buka kuota penuh aja? Kemungkinannya sih ini strategi bertahap. Mungkin pemerintah mau menguji efektivitas program ini di skala kecil dulu sebelum dibuka besar-besaran. Bisa juga buat ngelola anggaran dan mastiin kualitas lulusannya tetap terjaga. Tapi yang pasti, ini nggak sih kita gambaran betapa besarnya kebutuhan guru yang sebenarnya lagi diantisipasi. Oke, jadi kalau kita rangkum, ini adalah kesempatan emas yang dibiayai penuh untuk jadi guru bersertifikat. Targetnya talenta muda di bawah 32 tahun buat ngisi kekosongan strategis. Prosesnya super cepat dan kompetitif,
Dan buat Anda yang udah ikut tes kemarin, tanggal 29 November itu hari penentuan berikutnya. Betul sekali. Dan ada satu hal terakhir yang mungkin patut Anda renungkan. Ini tersembunyi di lampiran dokumennya. Di sana itu ada daftar linearitas yang panjang dan detail banget. Jadi, nyocokin prodi S1 Anda dengan bidang PPG yang bisa diambil. Nah, ini memunculkan pertanyaan besar. Gimana aturan linearitas yang sangat kaku ini membentuk wajah pendidik kita ke depan? Apakah ini beneran mastiin penguasaan materi atau justru bisa jadi tembok yang ngebatasin orang-orang cerdas dari latar belakang akademis berbeda untuk masuk ke profesi guru? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.